Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak-bapak yang saya hormati, adik-adik dan anakku sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita ini, kajian yang ke-53 menurut urutan di beberapa tempat. Sampailah kita kepada bangsa-bangsa. Setelah kita bahas bangsa Romawi, Persia, terus Eropa Utara, terdiri dari Inggris, Swedia, Denmark dan lain-lain. Lalu kita bahas sekarang di halaman 158, yaitu bangsa Cina. Kenapa kita bahas ini? Karena ini adalah dari bab, di mana bab ketiga, ya, proses sebelum diutusnya Rasul. Ya, ada masuk ke zaman fatrah. Zaman fatrah di mana Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW sudah wafat, ya, Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW belum lagi lahir, ya begitu. Makanya diberi judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya oleh Ustadz Dr. Firanda Dirja, LCMA. Dari kegelapan sesuai dengan yang sering kita baca di SD waktu kita kecil, ya, habis gelap terbitlah terang, karya Raden Ajeng Kartini. Beliau rahimahullah seorang pahlawan yang belajar dari seorang kiai, ya, membaca tafsir, terjemahan dan lain-lain, ya. Beliau sebenarnya muslimah yang taat pakai kerudungan tapi belum sempurna. Semoga Allah ampunkan dosanya dan dosa kita semua, para pahlawan muslim. Bangsa Cina yang ditulis oleh Ustadz Firanda sangat singkat. Satu, di zaman Rasulullah SAW terdapat 3 agama di Cina. Ini zaman Rasulullah, ya, begitu. Artinya 600 tahun awal abad 7 Masehi. Agama pertama itu Lao Tzu. Nggak tahu saya bacanya benar apa enggak. Lao Tzu. Agama ini yang memiliki 3 ajaran utama, yaitu menjauhi wanita, zuhud terhadap dunia, dan mengucilkan diri. Namun ajarannya hanyalah sekedar teori yang belum dipraktekkan. Ajaran sekedar teori yang belum dipraktekkan. Saya berusaha Google dan cari buku-buku PDF-nya tentang Lao Tzu. Ada beberapa catatan di sini, ya. Pendirinya, terus ajaran. Dia berupa seperti kata-kata mutiara. Itu ada sampai 1569. Kalau pendirinya dijelaskan di sini dari Britannica, Lao Tzu atau Laozi atau Lao Tzu merupakan seorang ahli filsafat, filosof, ya, filosof. Jadi biasanya kalau nama agama selain Islam itu diambil dari tokohnya, Buddha,
seperti ini Lao Tse, Konghucu, ya, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya benar agama dari seorang filosof, ya. Lao Tzu merupakan seorang ahli filsafat dan penyair yang berasal dari Cina. Filsafat, penyair. Tidak bisa dipastikan apakah ia tokoh fiktif atau nyata. Karena dia hidup di era kuno atau pada abad ke-6 sebelum Masehi. Artinya apa? 600 tahun sebelum Isa lahir. Ditambah Isa lahir. Ya kan, Isa lahir. Setelah itu Nabi Muhammad lahir 600 sekian. Jadi jauh sekali dari Nabi Muhammad SAW. Dan terkenal sebagai penulis dari Tao Te Ching dan pendiri filsafat Teoisme. Namun ada yang meriwayatkan bahwa Lao Tse hidup di abad ke-4 sebelum Masehi. Artinya abad-abad mungkin zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Isa alaihissalam. Ada berita di internet sangat heboh di mana Nabi Zulkifli kuburannya didapatkan di Cina. Allahu a'lam, ya. Agama Islam tidak berdiri dari menggali fosil, melihat kitab-kitab kuno, tidak. Agama Islam berdasarkan wahyu. Ya, kita kebenaran kita dari langit, bukan dari tanah. Kebenaran kita juga dari langit. Wahyu ya, Quran dan Sunnah. Jadi jangan sibuk menggali sana, menggali sini. Ya, andaikan benar itu kuburan Zulkifli, nggak akan menambah keimanan kita, ya mungkin, dan tidak mengurangi keimanan kita kalau bukan juga. Artinya sebagai wawasan saja boleh. Sampai ada dalil bahwa Nabi Zulkifli lahir di Cina, meninggal di Cina, ada dalil sahih atau segala penguat dari sirah, ya, berita yang kita boleh pegang. Jadi umat Islam jangan terombang-ambing dengan berita-berita. Kalau ini dipaparkan oleh Ustadz dalam bukunya, dalam rangka meluaskan wawasan kita bahwa zaman Nabi gini, sebelum zaman Nabi di Cina seperti ini, begitu. Ya, silakan lihat video-video sebelumnya atau baca di sini, di mana seperti Mesir 500 tahun dijajah oleh Romawi. Semua dipajakin, ya, sampai terakhir, ya, begitu. Di Mesir itu seperti itu, semua kena pajak, ya, barang dagangan rakyat tidak bisa berpergian dari tempat ke tempat kecuali bayar pajak. Bahkan para istri tentara pun wajib bayar pajak. Sang suami dipaksa untuk berkorban nyawa, tapi kena pajak juga. Dan sang istri di rumah pun diperas dengan dan lain-lain. Ya, karena peninggalan Romawi. Semua pajak lari ke para pembesar. Ya, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Lebih parahnya lagi, bangsa Romawi tidak segan menyiksa siapa saja yang menyelisih keyakinan agama mereka. Semua orang diharuskan untuk menganut Kristen Ortodoks, dan jika tidak maka akan disiksa. Ini kondisi Mesir. Mesir lebih parah dari Indonesia pada saat itu. Indonesia dijajah oleh VOC secara teori 300-an. Ya. Dan itu satu agama, Lao Tzu, ya, dari filosof. Ya, kisah singkatnya, Lao Tzu ingin menghilang, ingin pergi, lalu dia ketemu Yin Xi yang mengenali bahwa ia adalah Lao Tzu, kemudian meminta untuk menuliskan filosofinya. Ya, dia ingin pergi keluar dari Cina. Di gerbang dia ketemu Yin Xi, seorang penjaga gerbang, dan dia mengenali si Lao Tzu ini. Lalu sebelum keluar, nggak diizinkan keluar Cina sampai dia menulis. Maka dia tulislah, ya, kata-kata mutiara. Kalau di internet sampai 1569 diantaranya kata-katanya. Ya, ini yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Ya. Di antaranya banyak
Jaga pikiranmu, itu menjadi kata-katamu. Perhatikan kata-katamu, itu menjadi tindakanmu. Perhatikan tindakanmu, itu menjadi kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu, itu menjadi karaktermu. Perhatikan karaktermu, itu menjadi takdirmu. Wallahu alam, ya, saya pernah punya buku tahun 1980-an. Mungkin susunan seorang profesor atau terjemahan atau apa dari UIN. Memang di situ ada nabi-nabi yang tokoh-tokoh agama di muka bumi ini berasal dari nabi-nabi Islam. Tapi itu ya boleh percaya boleh tidak. Ya. Ya seperti kata-kata ini, jaga pikiranmu, itu menjadi kata-katamu. Kadang-kala kata-kata keluar dari pikiran kita. Kalau pikiran lagi marah, keluar kata-kata kotor. Kalau tidak terjaga, maka ya lisan dijaga. Dalam hadis ada, ya pikiran juga. Maka Allah mengajak kita berpikir, berzikir, berpikir. Ulil albab, orang-orang yang berpikir tentang penciptaan Allah. Ya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Apa ulil albab? Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard, penciptaan alam semesta ini. Ya. Lalu berkesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Rabb kami, Engkau ciptakan ini bukan untuk main-main. Bukan iseng-iseng Allah menciptakan alam semesta segitu besar. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Dan seterusnya dalam suratul Imran. Di sini jelas, jaga pikiranmu, itu menjadi kata-katamu. Perhatikan kata-katamu, itu menjadi tindakanmu. Kadang-kala dari kata-kata langsung ada tindakan. Makanya seorang raja tidak mimpi, bangun dia ngomong jadi hukum. Genghis Khan, Heraklius, Firaun mimpi ada api menyambar dari Palestina, lalu dia bangun ngobrol sama tukang sihirnya, bilang, wah ini ada bahaya, ada tokoh dari Palestina yang akan menghancurkan kerajaan kamu. Lalu keluar hukum, bunuh semua anak laki yang lahir dari orang Palestina. Ya, gitu. Perhatikan tindakanmu, itu menjadi kebiasaanmu. Tindakan kita itu jadi kebiasaan. Makanya husnul khatimah. Kalau berharap husnul khatimah, tingkah laku kita harus masih hidup biasakan. Ya, kalau orang biasa baca Quran, ya tadabbur, insya Allah husnul khatimahnya lagi tadabbur, lagi baca Quran. Kalau orang-orang biasa bermaksiat, kemungkinan besar meninggalnya su'ul khatimah, lagi maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa banyak orang-orang tua bangka yang nggak tahu diri meninggal di atas perut wanita pelacur. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kebiasaan dari muda, tidak hilang pada saat tua. Terus sampai Allah cabut pada saat dia sedang maksiat. Na'udzubillah. Ya. Perhatikan kebiasaanmu itu menjadi karaktermu. Kalau orang biasa nolong, orang biasa berbuat baik, itu jadi karakter. Oh, fulan orang baik tuh. Fulan selalu nolong tuh, begitu kan? Rasulullah saking baiknya, saking dipercayanya, sampai musuhnya kalau nitip barang ke Rasulullah alamin. Saking dipercayanya sampai meletakkan Hajar Aswad, ya Rasulullah yang dipilih. Ini dari lause ya, tapi saya berusaha mencarikan yang sesuai dengan Islam. Kata-kata kebaikan hampir sesuai. Kebenaran, kebaikan, kejujuran, dermawan itu universal. Coba lihat. Ya, tahun berapa sudah dibicarakan sampai lause kalau dia benar nih, bukan fiktif. Dan sesuai dengan hadis-hadis yang kita bisa keluarkan. Ya. Hadis-hadis itu atau Quran itu. Perhatikan karaktermu, itu menjadi takdirmu. Ini yang kita nggak tahu. Praktikan karaktermu, itu menjadi takdirmu. Bisa, ya. Dalam hadis, kamu diciptakan sesuai dengan takdirmu.
Kan ya Allah ada hadisnya, ya Rasulullah, bukankah kita sudah ditakdirkan calon neraka, calon surga? Iya. Ya. Nah, untuk apa kita beramal? If'alu, berbuatlah amal. Ya. Antum al-muyassar. Kamu dimudahkan ke arah mana kamu ditakdirkan, begitu. Kalau orang terlalu berbuat baik, ya ada orang buat baik matinya mati maksiat, ada orang maksiat begitu besok meninggal atau jam segitu dia taubat, dia sholat, meninggal, ada. Tapi kita tidak pernah dapat bocoran takdir, nggak pernah. Bahwa kalau sudah setiap orang ditakdirkan ahli neraka seperti Dajjal, ya kafara, Dajjal nggak akan taubat. Dajjal kalau taubat rusak itu hadis semua. Nah, Dajjal kan masih hidup nih, dia kan baca hadis, dia taubat, takdirnya sudah kafara dia tuh. Sebagaimana Abu Jahal masih hidup aja, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dia nggak taubat kan, masih hidup saja dibilang ini ahli neraka ini. Karena dia ngumpulin orang, ya. Rasulullah mengumpulin orang, terus bilang, aku adalah utusanmu. Marah Abu Jahal. Apa-apaan kamu? Tabban laka ya Muhammad. Putus kedua tanganmu. Dibalik oleh Allah. Allah membela nabinya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kamu ya yang terputus wahai Abu Lahab, dan tidak manfaat, ya. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, tidak akan manfaat. Anhu maluhu wa ma kasab, dan apa yang kamu usahakan. Ya, mau dia terkenal kayak apa dulu, ya, dan lain tidak manfaat. Jadi di sini perhatikan karaktermu itu menjadi takdirmu. Wallahu a'lam. Kelihatannya bagus. Banyak ini, masih ada 1009. Ini baru satu yang saya bacakan dari Laute, ya. Nah ini ada lagi yang bagus nih. Nggak tahu saya. Saat Anda menerima diri Anda sendiri, ya, seluruh dunia menerima Anda. Apa maksudnya? Saat Anda bisa menerima diri Anda sendiri, seluruh dunia bisa menerima Anda. Wallahu a'lam. Kata-kata yang tulus tidak baik, kata-kata yang bagus tidak tulus. Kata-kata yang tulus tidak baik, kata-kata yang bagus tidak tulus. Maksudnya qaul, ya, qaul, ucapan. Kadang-kala tulus, ya, kata-kata yang tulus, tapi kadang-kala sakit. Qulil haqqa walau kana muran. Tidak baik. Kalau ada di hadis, qulil haqqa walau kana muran, katakan kebenaran walaupun pahit. Ada orang ngomongnya apa menurut kita pahit tapi kebenaran, ya udah terima. Qulil haqqa walau kana murran, katakan kebenaran walaupun pahit, ya. Tapi kata-kata yang bagus tidak tulus. Ada kata-kata yang diindah-indahkan, hiperbola dan lain-lain, tapi dia tidak tulus, dia tidak asli. Ya ada juga kayak gitu. Wallahu a'lam, kita nggak membahas mereka apa semua ini. Ada juga yang bagus ini, jalan surga adalah membantu dan bukan menyakiti. Bagus ini kata-kata. Jalan surga adalah membantu, bukan menyakiti. Kadang Allah memberikan seorang di muka bumi kemiskinan, penderitaan, cobaan sebagaimana para rasul dan nabi. Tapi itu dalam langkah mereka masuk ke tempat surga yang tinggi. Ya, kadang-kala Allah jor manusia seperti Firaun, kekuasaannya dari kecil nggak pernah sakit, dari lahir sudah jadi raja sampai mati. Itu dalam rangka dijor biar paling dalam nerakanya. Qarun kekayaannya sampai kuncinya aja nggak bisa dibawa oleh puluhan tenaga budak gagah. Itu baru kuncinya, karena dulu belum ada Bitcoin atau ATM, ya, bawa mana dikunci mana-mana. Tapi itu dalam rangka memperdalam nerakanya, ya, begitu. Itu jalan-jalan ke surga. Ya, cobaan
ya dan lain-lain. Maka kita bersabar ya kalau kita ingin masuk jannah, mendapatkan ridha Allah. Begitu. Banyak sekali, saya nggak akan bahas itu semua. Ustaz juga nggak bahas di sini kan. Oke, kita lompat kepada Konghucu atau Confucius. Confucius ini juga agama yang ada di Cina pada saat itu. Ya, kita kalau ini agak terkenal ya di Indonesia. Konghucu itu salah satu bentuk agama yang banyak pengikutnya, bahkan masuk ke Indonesia itu, ya. Dan di sini dijelaskan secara umum ajaran ini memandang bahwa kehidupan dunia adalah sesuatu yang buruk. Adapun dalam masalah ibadah, maka agama ini memberikan kebebasan pemeluknya untuk menyembah apapun yang mereka inginkan, baik pohon, batu, hewan atau yang lainnya. Ya, ini Lao Tzu juga bertentangan dengan Islam. Kalau memang nih, ya satu, menjauhi wanita, zuhud terhadap dunia dan mengucilkan diri. Ini sifatnya bertapa, menjauhi wanita dan lain-lain. Artinya menjauhinya apa? Ada nggak mau nikah dan lain-lain, ya biksu-biksu. Dan ini bertentangan dengan hadis ya di mana nikah sunnati oman, nikah itu sunnahku. Barang siapa membencinya maka bukan dari golonganku. Ya. Nikah sunnati oman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Barang siapa membenci nikah sunnah fitrah ini bukan dari golonganku. Artinya bukan kafir. Karena Ibnu Taimiyah enggak nikah, Imam Nawawi tidak nikah dan lain-lain rahimahumullah. Yang mereka sibuk berjihad, bertolabul ilmi sampai lupa. Imam Nawawi enggak nikah, ditanya muridnya, kenapa Imam kau tidak nikah? Aku lupa. Aku sibuk dengan mengajar. Kalau aku ingat aku nikah. Tapi ada ulama menjelaskan pada zaman Imam Nawawi dan Imam Syekhul Islam itu ada budak. Wallahu alam apakah mereka punya budak atau tidak. Kalau zaman sekarang tidak nikah kasihan, medsosnya seperti itu, ya nggak nikah nggak punya budak, kasihan kalau pemuda-pemuda sekarang. Dan itu kasus-kasus di beberapa tempat seperti di Romawi, padahal kehidupan banyak, pemudanya banyak yang bujang, perempuannya juga, maka terjadilah perzinahan, kerusakan moral karena mau nikah mahal. Itu di zaman Romawi. Kalau zaman Persia itu memang buruk, mereka menghalalkan nikah laki ibu sama anak, anak sama bapak dan lain-lain, adik sama kakak, ya begitu. Itu Persia itu terkenal rusak. Makanya agama Syiah dibilang oleh Ibnu Hazm bukan Islam. Ya dalam satu perdebatan datang pendeta bilang, kamu bilang Bible ya banyak perubahan, ya destruction, ya kerusakan. Quran juga tidak. Kami tidak bilang Quran itu ada perubahan. Satu huruf pun, kata Ibnu Hazm Al-Andalusi, ulama besar, Sahibul Muhalla, kitab Muhalla besar, kitab besar. Pendeta bilang ada orang Islam ngomong gitu. Siapa? Rafidah. Ya, hum laisu muslim. Mereka bukan orang Islam, kata Ibnu Hazm. Selesai. Pulang pendeta sedih. Jika ada orang Islam menyatakan Quran ada perubahan satu huruf satu kata, kafir jelas. Ya, bukan orang Islam. Kalau nggak ada orang Islam kayak gitu. Nah kalau Syiah menyatakan dalam kitab-kitabnya Al-Quran yang kita baca, yang hafal, anak-anak kita hafal itu cuman sepertiga dari Mushaf Fatimah yang akan dibawa nanti oleh Imam Mahdi Muhammad Al-Bakri Muntazar. Padahal nggak pernah ada itu, karena
imam yang ke-11 mandul, nggak punya anak. Makanya dia bilang itu nggak pernah dilihat orang, itu khayalannya Syiah. Nanti dia sedang masuk gua. Jadi di Mesir ada gua, di Yaman ada gua, itu nanti imam itu keluar bawa kitab, keluar dari gua itu. Profesor Dr. Salabi kalau nggak salah, penulis sejarah, pernah mengunjungi satu gua itu. Ya deh, udah gua dijaga, ada api, jaga nih gua apa? Nanti Imam Mahdi lewat sini. Terus ditanya, kamu siapa? Itu dirahasiakan tempatnya. Ya, oh saya wartawan gitu. Wah, nyesel orang Syiah. Ya, Profesor Dr. Salabi. Dia tulis dalam sejarah. Dan itu banyak gua-gua, semua nunggu. Ya, mereka berkonsep ini ajaran Persia lanjut ke Syiah. Cara kerusakannya juga. Ya. Di antaranya tafsir Ashabul Ukhdud, Qutil Ashabul Ukhdud, itu adalah satu raja Persia mabuk menzinai adiknya atau adiknya perempuan. Terus sadar, bingung dia, ya. Lalu ada yang perempuan bilang, kenapa kamu bingung? Bilang aja, pernikahan adik dan kakak halal. Ngomong dia, ya itulah raja bisa mengeluarkan hukum. Gara-gara mabuk berzina terus mengeluarkan hukum yang membenarkan kelakuan bejat dia. Maka diucapkan halal nikah laki kakak adik halal. Ngamuk ini pendeta-pendeta Persia, tokoh-tokohnya. Akhirnya dibunuhinnya itu Ashabul Ukhdud. Rajanya buka paritnya dikasih api, yang bertentangan dengan hukum raja dicorokin. Itu salah satu ya sirah juga dalam tafsir Ashabul Ukhdud. Ya. Kembali kepada Konghucu, ya, Confucian, ya, secara umum ajaran ini memandang bahwa kehidupan dunia adalah sesuatu yang buruk. Adapun dalam masalah ibadah, maka agama ini memberikan kebebasan pemeluknya untuk menyembah apapun yang mereka inginkan, baik pohon, batu, hewan, atau yang lainnya. Fitrah, menyembah itu fitrah, makanya fitrahnya kalau diikutin dengan sesuai dengan yang mencipta, dia kenal Islam. Kalau fitrahnya nggak sampai mengenal Islam, dia akan nyembah batu, hewan. Nenek moyang Indonesia juga gitu, ada dinamisme, ada animisme, ya begitu, menyembah batu dan lain-lain. Tapi sayangnya ada orang-orang kepintar, ada S2, S3 jumpa saya di Australia debat, ya dia kena filsafat bahwa agama itu untuk orang-orang dulu, petani dan lain-lain. Dalam rangka semangat kerja, etos kerja, mereka percaya Tuhan. Setelah teknologi maju, perarahan bagus, irigasi bagus, tidak perlu lagi konsep Tuhan. Nah, ini bahaya sekali filsafat seperti ini. Tuhan itu hanya suatu daya untuk menyemangatkan etos kerja para petani, begitu. Kalau ini Konghucu atau Confucius, ya mereka menganggap dunia buruk. Kalau kita tidak, dunia ya memang buruk. Sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Ya namanya sijin buruk. Ya. Sijin untuk orang beriman, jannah untuk orang kafir. Nah, sesuai. Ya, cuman mereka efeknya menyembah apa saja kekuatan. Pohon, kalau pohon itu dihuni jin langsung disembah. Jadi ada berita bahwa jin sebelum Nabi Muhammad diutus mengambil berita-berita langit. Ya, nyolong ngintip-ngintip berita langit, nanti turun sampaikan ke para peramal
fortune teller, ya orang pintar kalau kita bilang di sini, ya yang orang-orang aneh-aneh yang ngasih tahu fulan begini ini banyak tepatnya dulu. Setelah Nabi Muhammad diutus tidak ada lagi, langit dijaga, ya rujuman li syayatin, ya dalam suratul Buruj. Bintang itu banyak manfaatnya sebagai arah jalan, sebagai rujuman li syayatin, sebagai hiasan langit dan lain-lain. Di antaranya rujuman li syayatin, sejak dikejarnya, dirujumnya, dirajam, rujumnya para jin, maka mereka nggak bisa menyolong berita, ya sembarangan. Heraklius waktu itu belum diutus Rasulullah, maka dia sering dapat berita benar bahwa akan ada nabi, ya akan lahir di daerah lembahnya kayak gini di Arab. Wah, Heraklius dengan tukang sihirnya dapat berita banyak yang benar, maka dia cari banget itu Nabi Muhammad SAW. Bahkan diutus untuk dibunuh. Ya, Heraklius itu fortune teller, peramal, astronomi, astrologi dan lain-lain, ahli jenius dia. Gitu. Ya, ini menyembah batu, menyembah bintang. Zoroaster dianggap menyembah bintang. Kalau kisah Salman Al Farisi, nanti di sini ada tulisan lagi, saya sudah gali sendiri. Dia itu majusi itu dia Salman Al Farisi bapaknya kaya sekali, punya sawah, punya bisnis, kontraktor dan lain-lain. Salman Al Farisi dipingit, nggak boleh keluar, dia disuruh ibadah saja agama majusi. Disuruh menjaga api, jangan sampai mati. Bayangkan, capek banget jadi majusi. Dia nyembah api, tapi jaga jangan sampai mati Tuhannya. Repot kalau Tuhannya mati. Ya, Tuhannya belum apa-apa udah nyusahin kayak gitu. Ya Tuhan disembah, tapi jangan sampai mati. Jadi Salman tuh begitu. Kenapa dia mikir kenapa? Lalu dia disuruh pergi ke sawah atau ladang atau kekayaannya bapaknya. Dia lagi jalan ada gereja, dia intip, dia masuk. Dia nggak pulang-pulang sampai dicari bapaknya, ditangkap, diikat. Kenapa kamu? Itu ada agama Kristen lebih bagus dari agama kita. Tidak, agama Majusi lebih bagus. Nah, begitulah cerita Salman. Nanti akan ada ya kisah yang lebih lengkap lagi tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu. Ya Konghucu, ya Konghucu. Ini banyak di Indonesia juga, Cina rata-rata masuk Islam tapi masih beragama Konghucu. Ada, tapi tidak. Kalau Islam tegas, ini harus tinggalkan. Kalau Kristen, mereka tetap. Kristen di mana-mana membiarkan pengikutnya untuk beragama sebelumnya. Seperti di Irian misalkan, orang Kristen masih boleh. Kamu masuk Kristen tapi boleh makan babi ini itu. Ya Kristen ini sangat-sangat memberi kebebasan. Di aborigin juga, aborigin banyak yang Kristen tapi lama-lama ditinggalkan juga, ya. Gitu. Kalau Islam nggak boleh makan babi, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bagaimana ini Romawi masuk Islam karena ibunya Kaisar waktu itu masuk Kristen, karena ibunya Kaisar masuk Kristen. Rajanya anaknya raja, akhirnya ikut. Tapi dengan syarat Kristen harus menyesuaikan diri dengan kerajaan Romawi. Maka adalah peringatan Zeus tanggal 25 Desember. Diganti menjadi Christmas, Natalan, begitu ceritanya. Ya, diadopsi. Oke, saya mau masuk Kristen, tapi ajaran-ajaran Romawi jangan dibuang. Seperti ini nih. Penyembahan dewa Zeus, ya, tanggal 25 Desember jadikan hari besar. Ya udah, hari kebesaran, hari lahir Isa alaihissalam. Itu ditulis oleh Dr. Maurice Bucaille, seorang doktor masuk Islam Prancis, ya. Itu kisahnya bagus. Dia seorang dokter, diundang di Saudi untuk ngobatin Raja King Abdul Aziz atau siapa begitu. Lama-lama didakwahkan, ya.
akhirnya masuk Islam, tapi dia belajar bahasa Arab. Dia nulis buku yaitu The Bible, The Quran, The Modern Science. Sudah terjemahkan lama itu buku. Yang ketiga, agama Buddha. Agama ini berisi pengajaran akhlak-akhlak tertentu, akan tetapi mayoritas kandungan ajarannya adalah ajakan untuk mengucilkan diri dari kehidupan sosial serta zuhud terhadap kehidupan dunia. Tidak lama kemudian Buddha berubah dari sekedar ajaran menjadi sesuatu yang resmi disembah. Dibuatkan untuknya patung-patung yang kemudian disembah sepanjang tahun. Yang ketiga, agama ini hingga saat ini tetap ada. Bahkan penulis buku The 100 Ranking of the Most Influential Person in History memasukkan Buddha pada urutan kelima dan Konghucu pada urutan ke-6. Ya karena mereka orang-orang terkenal. Ya Buddha itu dari Siddhartha Gautama, seorang yang hidup di kerajaan, lalu dia bosan mungkin atau apa, akhirnya dia keluar dari kerajaan, nggak mau jadi raja dan lain-lain, pangeran mungkin, dia keliling jalan aja, ya gitu. Si Buddha Siddhartha Gautama itu 500 sebelum Isa lahir, 500 tahun. Ya begitu. Gautama ya, Siddhartha Gautama. Ya, Buddha Sakyamuni ya, lahir di Lumbini, Nepal ya. Dekat India. Dia juga merupakan thinkers, filosof ya. Ya, thinker, a spiritual master of all time. Ya, sampai orang-orang barat ada yang mengikut ajaran Buddha karena meditasi. Ya, bahkan di antara ada dai-dai yang kena, naudzubillah, meditasi, mengosongkan diri. Ada pernah untuk Ustadz di kalangan Khawarij, ya tokoh, waktu dia di penjara dia juga kena fitnah itu meditasi, karena ya namanya di penjara kan berat, ya dia terpengaruh itu, tapi setelah dia tobat setelah itu, ya cukup Al-Quran, sholat, zikir, nggak perlu mengosongkan diri. Mengosongkan diri apa? Bagaimana? Ya, gitu. Sama ya, merupakan filosofi, filsafat yang akhirnya jadi agama, bahkan dijadikan patung, bahkan disembah, ya gitu. Nah ini hal-hal yang ada pada dunia sebelum Rasulullah diutus, ya, fatrah. Kita sedikit menyinggung masalah fatrah. Fatrah adalah di mana Rasulullah atau Rasul atau Nabi Allah meninggal atau diangkat. Kalau kasus Isa alaihissalam diangkat, terus belum datang Nabi yang baru, itu fatrah, kosong. Ya, sebagaimana yang kita sering bacakan bahwa ya, wa nazarallahu ahlul ard, Allah melihat ahlul ard, Arabiyun wa azamiyun, Arabihim wa azamihim, orang Arabnya dan orang azamnya, non Arab, ya. Wa makatahum, lalu Allah marah sekali, ya, ila baqiya minal ahlul kitab, kecuali sedikit sekali dari para ahli kitab. Jadi ini fatrah, ini zaman fatrah di mana Allah marah, ya, karena ada menyembah batu, ada menyembah fulan, Buddha dan lain-lain, ya. Terus Buddha kan dari 500 tahun sebelum Masehi sampai terus tuh, sampai Nabi Muhammad, sampai sekarang masih, ya. Konghucu juga, ya, agama Laosa juga, ya. Romawi apalagi mengadopsi Kristen tapi buruk sekali, ya, Kristen sebagai tunggangan saja,
Yahudi juga sudah merubah-rubah Taurat dan lain-lain. Bahkan zaman Nabi nanti kelihatan tuh keculasan orang-orang Yahudi dalam beragama. Ya, ini zaman fatrah namanya. Zaman fatrah ya yang bertahan sedikit lagi. Ila baqiyah. Baqiyah itu kecil sedikit. Di sini dijelaskan oleh Ustaz. Sudah sedikit misah-misah. Ada yang di sana, ada yang di sana, bukan bergabung. Mereka masih beragama yang benar, seperti agama Ibrahim, agama Isa alaihissalam, Musa, ya, Taurat dan lain-lain. Tapi pisah-pisah, jadi nggak kuat. Ya, begitu. Itu keadaan yang memang berat fatrah itu. Ya, seperti Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Asad bin Naufal bin Abdul Uzza bin Abdul Uzza, itu namanya. Dia itu paham bahasa Arab dan bahasa-bahasa Suryani, Ibrani. Dia menerjemahkan Injil ke bahasa Arab. Ya, Masya Allah, dengan kehendak Allah. Begitu dengar Nabi Muhammad langsung dia beriman. Begitu. Aku akan membelamu. Ya. Ya laitana jaz'an. Andaikan aku masih muda, ya, aku akan bersamamu di saat kaummu mengusirmu. Kaget Nabi Muhammad SAW. Ini contoh ahli kitab yang jujur, sedikit sekali. Atau yang ditemui oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dapat pendeta yang buruk sekali, nyuruh orang infak, disimpan di kendi-kendinya di gudangnya. Pendeta ini tinggal di gereja. Ya, setiap jamaah disuruh berinfak 10% sekarang kalau nggak salah. Itu disimpan. Salman karena dia baru belajar, dia diizinkan tinggal bersama pendeta itu. Baru berapa hari dia tahu keburukan pendeta itu. Begitu mati, ya, Salman bilang, ini orang buruk. Tadi mau dikuburkan, marah jamaatnya. Lalu Salman ditanya, apa buktinya? Sini, dia bawa ke gudang, ini harta-harta yang kamu infakkan dikumpulin sama dia buat kekayaan dia sendiri. Ya, ada 4 gentong isinya emas perak. Marah itu jamaahnya. Yang tadinya mau menguburi secara terhormat, disalib itu pendeta, disambitin. Sudah mati padahal. Ya, saking geramnya mereka, nggak usah dikuburin. Akhirnya disalib, sambitin. Nah, itu resiko tokoh agama yang culas, yang mengeruk duit umat, ya, bahkan ada yang melecehkan. Hati-hati, ya. Sekarang ini kita nggak aman, naruh ke pesantren, ya lihat pesantrennya. Ya, ada beberapa sekarang sering ada kasus di mana ustadz, pemimpin pesantren, bukan sekedar harta, anak kita jadi ya korban. Nauzubillah, kita berlindung pada Allah dari perbuatan-perbuatan yang merusak citra Islam, akhlak Islam, dan merusak dakwah. Yang jelek pesantren Muslim, begitu. Di Australia banyak kasus pelecehan anak-anak Kristen, ya. Altar boy itu yang megang, kalau pendeta lagi ngomong dia di altar dulu pegang api, pegang itu ada teman saya cerita, ya, dan ada dokumentasi sampai sekarang pendeta yang sudah tua melecehkan ratusan anak, dan ada banyak dokumentasi itu, ya, karena mereka nggak kawin, dan bahkan ada gereja isinya tengkorak-tengkorak bayi-bayi dari biarawati. Biarawati itu bilang kami nikah dengan Yesus. Pendeta bilang kami nggak nikah. Tapi dua-duanya perlu butuh sebagai manusia, perlu menyalurkan hasratnya. Akhirnya mereka berzina. Ya, maka di gereja-gereja banyak yang tutup. Nah, ini mereka sendiri yang mengekspos. Ini kerusakan. Ya, mempertahankan agama yang rusak, yang sudah dirubah-rubah, ya, begitu.
Kalau ada pertanyaan silakan. Dan yang paling penting adalah kita memahami ya bahwa siapakah ahlul fatrah, karena ini banyak cerita, itu cuma tambahan saja ya. Ahlul fatrah adalah orang-orang yang hidup di masa yang tidak ada ajaran Rasul ya, begitu. Terus bagaimana hukumnya? Padahal Allah menyatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nabasa rasulan, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Surah Al-Isra ayat 15. Jadi orang fatrah nanti dikumpulkan ya, diutus utusan di akhirat nanti. Dalam satu hadis Sunan Nabi Daud ya, nanti mereka diutus utusan langsung dari Allah di akhirat nanti. Lalu utusannya datang ke orang-orang fatrah ini, ahli fatrah ya, ud'u ilan nar, masuklah kamu ke neraka. Nah, orang ahli fatrah ini berbeda-beda. Ada yang langsung masuk, sami'na wa ata'na, masuk. Ada yang, loh kenapa kami ke neraka? Protes ya. Yang masuk ke neraka Allah akan angkat jadi masuk surga. Yang protes, nah ini dia akan masuk neraka. Itu nanti pengadilannya. Itu ada hadis ya, seperti itu. Jadi biarkan ya. Kalau mati ya mati dalam kekafiran, kemusyrikan, itu hukum dunianya. Tapi di akhirat nanti diadili lagi. Ya, begitu. Ya. Karena mereka nggak akan diazab sebelum datang utusan. Maka utusan nanti datang. Ya. Nah, di antara agama-agama ini ya, kalau memang mereka nggak pernah kenal Nabi, ya insya Allah ya ada yang masuk jannah dengan kasus seperti itu ya. Bangsa India, kalau Buddha itu Siddhartha Gautama ya, filosof juga. Bangsa India dikenal sebagai bangsa yang memiliki ragam agama yang sangat banyak. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penyembahan terhadap segala sesuatu ada di India, mulai dari penyembahan terhadap manusia, tumbuhan, gunung, sungai, barang, tambang, emas, perak, ya, alat-alat perang, alat-alat tulis seperti pena dan kertas, benda-benda langit dan hewan-hewan. Dikisahkan bahwa dahulu pernah terjadi bencana kelaparan besar di India akibat para penyembah tikus membiarkan tikus-tikus tersebut memakan tanaman mereka. Ya, tikus disembah, akhirnya makan makanan, banyak kelaparan. Perzinahan sangat merebak di seluruh India. Bahkan banyak kalangan peramal yang melakukan perbuatan keji tersebut di tempat-tempat ibadah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Tuhan yang mereka yakini. Jadi berzina dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhannya. India juga mengenal sistem pengkastaan, yaitu sebagai berikut. Kasta Brahmana, mereka adalah para pemuka agama. Kasta Ksatria, mereka adalah para pasukan perang. Kasta Waisya, mereka adalah para pedagang dan saudagar. Kasta Sudra, makna Sudra adalah orang-orang yang terbuang. Saking hinanya kasta Sudra bagi bangsa India, mereka sampai menyatakan secara tertulis bahwa level tertinggi dari orang-orang Sudra adalah mereka yang melayani kasta Brahmana tanpa diberi upah. Ya, jadi ini sama Yahudi yang ada di Palestina. Kamu itu untuk mengabdi pada kita. Kemuliaan kamu tuh ada pada pengabdian kamu pada kita. Begitu orang Yahudi, ya, the chosen one, the chosen God. Mereka menyatakan mereka pilihan Tuhan. Ini Palestina sudah ditakdirkan pada 3.000 tahun yang lalu. Begitu pengakuan mereka. Bandingkan dengan kondisi ini dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Atul akhira ajrah qabla an yakhifa arquhu. Bayar, ya, bayar upah seorang pekerjamu ya, sebelum keringatnya mengering. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah 2443. Ya,
Kok ada orang kerja nggak dibayar, bahkan dimotivasi doang. Level kamu yang bagus adalah mengabdi pada kami tanpa upah, ya budak. Ya. Padahal Rasulullah mengajarkan seperti itu. Kalau kita punya pegawai, bayar sebelum upah mereka kering. Tapi dalam arti bukan yang ada kerja di AC nggak keringat sama sekali. Apakah nggak usah dibayar? Tidak, maksudnya kalau memang dia gajiannya di tiap tanggal 25, jangan lambat. Kalau lambat kasih tahu, maaf kami belum cair ya, urusan kami belum selesai. Boleh bisa minta maaf ya 2 hari 3 hari baru kami bisa bayar. Boleh begitu, boleh ya. Tapi kalau yang benar-benar bisa melaksanakan seperti tukang yang memang kerja sama kita, sebelum keringatnya bayar, boleh sekali-sekali seperti itu, boleh mengamalkan hadis. Tapi secara luas pengamalan hadis, kalau sudah punya pegawai, gajiannya tanggal 1, pastikan tanggal 1 dia udah punya duit, pegang. Kita gaji, mau minjem ke tempat lain, mau jual barang ya untuk pegawai kita, pastikan ya punya ART, PRT, ya, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda, misalkan besok bisa nggak? Saya ATM rusak, nggak bisa ngambil, ATM diblokir, ya kan? Udah sekarang zaman-zamannya ATM nganggur, blokir. Ya bilang kalau kasusnya kayak gitu, nah insya Allah rukhsah. Ya gitu. Dalam buku ke-10 Rig Veda yang memuat tentang sistem Varna tertulis, golongan Brahmana keluar dari mulut Dewa Brahmana, golongan Satria dari tangannya, Waisya dari paha atau perutnya, Sudra keluar dari telapak kakinya. Ya, apeslah orang yang punya kasta Sudra. Ya, ada dokumentasi dia untouchable. The untouchable, orang nggak bisa disentuh, nggak boleh disentuh, yaitu Sudra ini. Ya, di pinggir-pinggir jalan mereka nggak boleh sentuh, nggak boleh diajak. Kalau mereka nyentuh Brahmana dapat hukum itu. Ya, nggak boleh mereka. Kaki adalah bagian tubuh yang letaknya paling bawah, sehingga kasta Sudra menjadi kasta yang paling rendah kedudukannya dan wajib melayani kasta-kasta yang ada di atasnya. Bahkan di India ada sekelompok orang yang digolongkan ke dalam kasta Dalit. Dalit adalah kasta terendah di India yang bahkan tak dimasukkan ke dalam 4 tingkatan sistem Varna: Brahmana, Satria, Waisya, Sudra, sehingga digolongkan sebagai warna kelima atau Pacama. Dalit berarti yang tertindas dalam bahasa Sanskerta, atau yang terpecah, tercerai-berai dalam bahasa Hindi. Menurut James G. Lockfeld dalam buku The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, warga Dalit dianggap mencemari masyarakat Hindu sehingga diberikan pekerjaan paling kotor dan gaji terendah. Alhamdulillah masih dapat gaji. Sejak lama orang-orang Dalit telah menjadi korban pengucilan. Bahkan siapa saja yang menyentuh fisik kalangan Dalit telah dianggap tercemar. Jadi nggak boleh disentuh. Menurut laporan eksklusif Human Rights Watch, warga Dalit masih selalu terkena diskriminasi maupun persekusi di berbagai bidang kehidupan. Tak jarang warga Dalit menjadi korban kekerasan massal, dilarang memasuki rumah atau kuil ibadah oleh orang-orang kasta yang lebih tinggi, tanpa ada pembelaan dari otoritas yang berwenang sekalipun. Ya, demikian sedihnya beragama seperti agama ini. Ya, semoga Allah memberi hidayah. Dan ini bukan dalam rangka untuk provokasi, bukan ya. Bagi yang mendengar, ini adalah ajaran kami. Islam menilai agama-agama ini perlu dapat hidayah ya. Dan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat ya. Kita harus bersyukur atas hidayah yang telah Allah anugerahkan pada kita. Jangan sampai lepas di hati kita ya, dan dengan bentuk syukurnya ada mengamalkan, mendakwahkan, mengajarkan ya, mencintai seluruh aspek ajaran Islam, walaupun mungkin kelihatannya belum bisa kita laksanakan.
dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, jika ada pertanyaan silakan. Jika tidak, kita tutup sampai halaman 163 ya, yaitu bangsa Yahudi untuk kajian selanjutnya. Dan dalam membaca sejarah ya kita mencari hikmah, wawasan agar kita tambah bersyukur ya. Karena apa? Siru fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu, lihat. Siru jalan melanglang buana, fanzuru lihat. Ya, disuruh lihat. Kita boleh melihat keindahan alam, tadabbur alam, atau melihat kerusakan manusia. Ya, di sini kita disuruh melihat agama-agama lain dalam rangka bersyukur pada Allah. Ya, betapa Islam itu ya'lu ala yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada agama yang lebih tinggi darinya. Ya, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Ya, liyuzhirahu akan ditampakkan, diunggulkan atas seluruh agama seluruhnya. Adyan. Ya, begitu. Maksudnya begitu. Kisah atau sirah Nabawi membawa bangsa-bangsa di mana Rasulullah belum lahir, ya proses ya, lahir yaitu zaman fatrah. Ya, saya mohon maaf jika ada penjelasan yang terlalu melebar dan lain-lain. Jika ada kritikan silahkan sampaikan ke saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.